Subagio, belakang gedung Poltek ya. Ada di sini orang Jember ternyata ya. Kemudian hari ini, nggak hari ini sih, sepanjang waktu akan terus dibahas Mekah dan beliau adalah orang yang berjasa melakukan. Nah, apa itu? Ngapain membuat Mekah kayak gitu? Ngapain sih? Nah, ternyata Mekah ini dibentuk untuk kemudian sebagai substitusi atau pengganti dari terigu, gitu ya. Jadi kita terigu setiap tahun impor, gitu ya, impor berjuta-juta ton, gitu ya, karena kita suka makan bubur. Nah, kita suka makan hal-hal yang bertepung, olahan brownies, gitu ya. Kita biasanya menggunakan tepung terigu, sehingga hari ini kita tuh sangat tergantung sekali dengan tepung terigu. Makanya kemudian kalau suatu ketika impor terigu itu di stop, wah kita nggak makan gorengan, nggak makan brownies, nggak makan. Nah, itu kemudian diantisipasi terjadinya itu, sehingga dibuatlah Mekah ya, Modified Cashmere Flour. Karena kita harus mandiri, negara kita tuh harus mandiri, gitu ya. Yang kemudian cara mengurangi impor terigu atau kemudian tidak tergantung impor terigu, kita pakai Mekah, Modified Cashmere Flour. Banyak sekali artikelnya yang ada di internet, jadi silakan saudara baca. Nah, tadi sudah disinggung, ini kita membuat bahan bakunya dari cassava, dari singkong. Sehingga kita kemudian harus menyiapkan singkong untuk bahan bakunya. Singkong, tahu ya singkong ya? Sawi. Apa? Sawi. Ya, ada daerah yang menyebutnya seperti itu. Singkong yang dipakai ada kriterianya enggak Ibu? Iya, singkong yang dipakai ada kriterianya. Tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda. Kenapa pakai itu? Bukannya yang tua itu katanya yang mapan gitu ya? Kalau jadi bawa kemana-mana. Nah, kalau terlalu tua nanti bisa jadi ini ada kayunya, seratnya berbentuk dari kayu, gitu ya. Kan kita biasa ya mengolah singkong terus, oh ini ada serat-serat kayu itu karena terlalu tua. Nah, pun terlalu muda nggak boleh juga. Kenapa? Karena matinya masih sedikit. Matinya masih sedikit. Kalau kita paksakan memproses singkong menjadi mukaf dengan singkong yang muda, otomatis patinya atau mukaf yang kita peroleh itu sangat sedikit. Jadi kita tunggu aja sampai kita harus dengan gitu. Pati sedikit. Kalau patinya sedikit, otomatis tepung mukafnya atau mukafnya sedikit ya. Gitu ya. Jadi bukan pilih-pilih, ini suka milih-milih, ini proses ya. Tidak, memang harus seperti itu, tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan ya dari singkong, dan dipastikan juga tidak ada hama atau penyakit yang ada di singkong itu, terbebas dari itu. Nah, kemudian setelah singkong disiapkan, gitu, singkongnya dikupas. Sampai dulu dikupas, ya. Bisa singkongnya dikupas. Kan kulitnya itu kan banyak tanah ya, jadi harus dikupas. Ingat proses pengolahan itu harus steril, ya, harus bersih. Setelah dikupasnya pakai apa? Pakai pisau ya, teman-teman aja nggak bisa. Kemudian dibersihkan lendirnya. Bersihkan lendirnya. Kenapa harus dibersihkan lendirnya? Nah, itu untuk mengurangi kandungan dari zat-zat yang tidak kita gunakan yang terkandung pada singkong. Jadi dihilangkan. Apalagi singkong itu ada ini ya, sianidanya ya, kandungan sianidanya. Jadi harus dibersihkan di situ. Nah, kita pun singkongnya nanti harus begitu ya. Setelah dibersihkan lendirnya, kemudian di chips atau kemudian dipotong tipis ya, dipotong tipis. Tahu keripik singkong ya? Ya. Jadi nanti singkong setelah dikupas, saudara potong tipis-tipis ya, potong tipis-tipis. Kenapa itu dilakukan pemotongan seperti itu? Untuk mempercepat proses penjemuran atau proses yang lainnya kayak gitu. Kalau singkong utuh ya, kita kemudian benar-benar kering gitu, itu lama banget. Jadi harus Nah, setelah dipotong tipis seperti tips gitu ya,
Siap singkong, maka kemudian ini direndam. Nah, modifiernya di sini. Kalau tadi saya mengatakan tepung beras itu ada orang yang kemudian merendam, ada orang yang mencuci. Sama nggak itu hasilnya? Hampir sama ya, karena beras. Karena kadar air awalnya sama. Nah, kalau singkong di sini harus direndam. Yang dimaksud modifikasi di sini yaitu bagian ini. Direndam. Kita menyebutnya direndam, tapi ternyata ini masuk ke proses fermentasi yang kemarin kita ajarkan, yang kita kemarin belajar. Fermentasi karena apa? Karena ditambahkan bakteri. Bakterinya apa itu? Jangan-jangan bakteri jahat ya? Enggak, bakterinya bakteri baik ya. Itu kita bisa pakai riboflavin. Bakterinya itu riboflavin. Nanti ada perbandingannya berapa volume airnya, terus kemudian berapa riboflavin-nya yang akan dimasukkan. Nah, ini dilakukan selama direndam itu bukan 1 hari 2 hari, bukan. Karena ini proses fermentasi ya, itu tadi yang disebut modified di sini itu ya ini proses ini modified. Kenapa Pak Bagio menyebutkan mokaf atau modified asam itu karena prosesnya di sini. Nah, kemudian nanti setelah direndam gitu ya, ini dilakukan selama 3 hari. 3 hari dan diganti setiap 24 jam. Airnya diganti setiap 24 jam. Kenapa? Karena itu untuk memperbaharui singkong yang direndam tadi. Ya. Karena kan bakteri itu akan memakan pati-pati yang ada di sekitar situ. Itu ya. Kita nanti bandingkan. Kalau kita tahu orang tua kita di rumah, ibu bukannya sudah biasa membuat tepung singkong itu. Ya, memang sudah biasa. Tapi mereka, orang tua kita di rumah hanya melakukan singkong, dikupas, dibersihkan lendirnya, dipotong, kemudian dikeringkan. Nah, tidak ada proses ini. Apakah beda hasilnya? Ibu jelas beda. Sangat jelas bedanya. Gitu ya. Pun kemudian yang di sini, ini setelah dikeringkan, kemudian digiling ya, kemudian dikemas. Kalau proses ini disebut dengan mokaf, hasil dari proses ini disebut mokaf. Ada juga yang disebut dengan tepung kanji ya. Tepung kanji tahu tepung kanji? Itu juga sama-sama dari singkong, tapi tidak ada tahapan ini. Tahapan itu nggak ada. Hasilnya jelas beda. Karakteristik pengolahan atau karakteristik hasil olahan ketika prosesnya beda, hasilnya juga beda. Kayak gitu. Kalau tepung kanji ya, singkong yang tadi gak ada proses ini gitu ya, itu biasanya diolahnya menjadi kilo. Kalau itu kemudian dibuat brownies itu gak bisa ya, kalau ini dibuat brownies itu bisa. Jadi di proses pengolahan itu beda proses, makanya di sini disebut modified atau orang-orang menyebutnya biar keren rekayasa gitu ya. Rekayasa padahal satu step ini saja itu akan beda hasilnya, akan beda kegunaannya. Pun orang pangan harus tahu ya, tepung kanji itu prosesnya seperti apa, bahan bakunya apa, tepung maizena itu dari apa, pun kemudian mokaf itu dari apa, tepung beras dari apa. Jelas bedanya sangat jelas di bahan baku dan prosesnya. Nah, nanti ada SNI juga, SNI untuk mokaf. SNI untuk mokaf. Saudara nanti membandingkan hasil tepung saudara yang ada di sini nanti yang dikemas nanti dibandingkan dengan SNI. Yang tepung beras tadi juga seperti itu. Masuk gak ke SNI? Dilihat dari segi kadar airnya, dilihat dari aromanya. Karena SNI tepung beras tadi sama tepung mokaf ini, kalau tepung beras itu ada aroma berasnya. Yang mokaf juga ada aroma singkongnya. Gak ada tambahan kopinya. Kalau ada itu berarti gak masuk SNI. Kadar airnya juga. Jadi lihat yang simpel-simpel aja. Soalnya kalau sampai ke yang lain, sebenarnya SNI itu banyak ya. SNI dari mokaf itu banyak. Tapi kita lihat yang bagian atas saja. Nanti saudara bisa searching SNI dari tepung beras dan mokaf.
kita kupas singkongnya gitu ya. Dipastikan tidak ada singkong yang jelek di situ atau kemudian kayu karena terlalu tua. Kemudian dibersihkan lendirnya, dipotong tipis, direndam atau proses fermentasi itu, kemudian dikeringkan, digiling dan dikemas. Itu ya. Pun harapannya tetap memperhatikan higienitas dan sterilisasi dalam setiap proses, gitu ya. Setiap proses. Nanti lebih jelasnya kalau misal saya tahu kalau di Jember ada kayaknya ya tempat atau UMKM yang produksi mocha kayaknya. Itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita praktek langsung di lapangan satu-satu dulu, mulai dari tepung beras kemudian. Ya, nanti kita akan bahas setelah saudara berhasil membuat tepung beras dan tepung mocha, kemudian dibandingkan dengan SNI. Oh, yang ini sesuai SNI, Bu. Oh, yang ini tidak sesuai. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.